ya. Ini polisi tidak peka pada, perasaan korban, keluarga korban ya. Setelah Hasya meninggal dunia, kemudian dikenakan status tersangka, ini kan artinya Hasya menjadi, korban korban berganda ya. Dia mati ditetapkan tersangka atau kita kenal dengan double victim. Nah, saya melihat pengenaan status tersangka ini sebagai upaya untuk memberi rasa aman bagi, AKBP pensiunan polisi tersebut, AKBP Eko ya. Ini rasa aman yang mantap. Karena apa? Dengan dikenakan status tersangka, maka yang dipersalahkan itu 100% Hasya, 100% ya. Tidak ada celah 0,01% pun adanya peran daripada AKBP Purnawirawan AKBP Eko. Ini yang mencederai betulnya rasa keadilan masyarakat dan juga tidak pekanya polisi. Kalau kita menggunakan teori kausalitas di dalam hukum pidana ya, matinya Hasya itu disebabkan oleh apa? Karena penting sekali hasil visum et repertum tersebut dibedah ya, diteliti sebab kematiannya. Apakah sebab kematiannya Hasya itu dia jatuh terbentur aspal langsung mati ya, atau ketika dia jatuh ditabrak dan terlindas mati? Ini secara teoritis hukum pidana beda ya. Nah, IPW mendapatkan informasi bahwa visum et repertum tersebut diragukan sebagai visumnya Hasya ya, karena pihak korban melalui kuasa hukumnya tidak diberikan akses secara cukup dan layak untuk mendapatkan visum et repertum tersebut. Jadi dengan pendekatan penyelidikan dan penyidikan yang tertutup, akhirnya terlihat bahwa polisi berpihak kepada polisi. Polisi tidak berpihak pada korban. Diduga visum ini bukan visumnya Hasya, diduga ya. Karena apa? Hasya itu mancung, tetapi dalam visum itu ditulis pesek ya. Pesek apakah karena benturan ya? Itu. Kemudian Hasya itu tinggi, di situ pendek ditulisnya ya. Hasya itu lebih tinggi daripada yang tertulis dalam visum. Kemudian rambutnya juga berbeda. Ini satu hal yang didapat informasi kami ya. Oleh karena itu daripada berspekulasi seperti ini ya, tidak ada spekulasi di dalam satu proses pidana, keraguan-raguan tersebut bisa dicarikan solusinya dengan gelar perkara. Perkara tersebut digelar perkara. Mabes Polri melalui Karwas Sidik diharapkan bisa proaktif untuk melakukan gelar perkara. Ya, gelar perkara ulang atas perkara ini untuk memberikan kesempatan yang adil bagi keluarga korban atau kuasa hukumnya untuk menguji hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Polda Metro, ya, Dirlantas ya. Mereka harus introspeksi apakah proses yang mereka lakukan itu memenuhi prinsip presisinya Kapolri, ya, transparan, ya, profesional, ya, berkeadilan. Karena proses yang dilakukan tidak transparan, informasi yang masuk kepada IPW tidak transparan, tidak memberikan rasa keadilan. Jargon Pak Kapolri itu tidak dilaksanakan dalam kasus ini. Apakah karena ini menyangkut pihak kepolisian, anggota kepolisian, mantan anggota kepolisian? Jadi demikian.